Buat kalian yang lagi pengen coba-coba beternak kombucha, masih bingung, tonton terus video ini. Di video kali ini aku ingin sedikit cerita dan share ke kalian bagaimana pengalaman aku pertama kali ingin beternak kombucha atau ingin brewing. Ketika aku memutuskan untuk ngebrewing kombucha itu, akhirnya aku melihat-lihat e-commerce kayak Jamur Scoby mana yang kira-kira mau aku beli nih. Ternyata yang cukup membingungkan karena semua Jamur Scoby itu di e-commerce itu bentuknya sama semua. Banyak juga seller-seller yang udah penjualannya banyak gitu. Kita juga sampai benar-benar mau pilih yang mana, benar-benar cukup membingungkan. Akhirnya aku beberapa kali belanja secara random. Yang pertama kali itu ketika jamurnya datang gagal karena nggak jadi beranak. Setelah ditungguin dia tidak menghasilkan Jamur Scoby yang baru, otomatis itu dianggap gagal. Oke, aku coba lagi yang kedua. Ternyata gagal. Yang ketiga ini aku dapat toko yang akhirnya mengirimkan Jamur Scoby yang bentuknya agak sedikit berbeda, karena ini kalau dari penampakannya di foto di tokonya ya mungkin sama aja sama yang lain, tapi ketika datang ke sini aslinya aku lihat lumayan cukup tebal dan sepertinya ekspektasi aku sedikit berbeda. Aku pikir itu diameternya kecil dan tipis. Tapi ketika sampai di sini ternyata itu lebih tebal. Ada pikiran ini kemungkinan bagus nih, ternyata memang bagus. Yang sebelum itu aku tungguin enggak beranak gitu si Jamur Scoby-nya. Nah, kalau yang ini tuh cepet banget beranak. Jadi aku memutuskan untuk kali ini aku request ke sellernya untuk aku mau beli satu toples. Soalnya yang kita tahu kan Jamur Scoby itu sangat sensitif, terus gampang matinya kalau dia itu ada di wadahnya yang nggak benar atau misalnya kelamaan di plastik. Nah, kebetulan kejadiannya adalah si Jamur Scoby yang ini datangnya itu udah di rumah duluan, tapi akunya masih belum pulang. Ketika aku pulang itu jatuhnya udah lebih dari sehari sebenarnya. Nah, tadinya udah berpikir kemungkinan hidupnya kecil, tapi dicoba aja di brewing. Ternyata hidup dan cepat banget menghasilkannya. That's why hari ini di depan kita ada toples yang mau kita obrak-abrik ini. Jadi seperti yang kalian lihat, kondisi datangnya itu seperti ini. Sengaja aku set lampunya dari belakang supaya kalian tuh bisa lihat kondisi si tehnya kombucha ini. Bener-bener cara ngebrewnya memang beda sih. Dia memang lebih bersih dari biasanya. Jarang ada yang bisa disaring segedemikian rupanya sampai benar-benar bening banget, bisa kalian lihat. Dan ini kayaknya cukup tebal, parah. Dan memang dari kondisi si toplesnya ini sendiri pun datangnya benar-benar masih terjaga banget, kelihatan banget. Ini si ownernya benar-benar ngerawat sampai sedetail itu. Kalau lihat kondisinya begini, jujur aja saya sendiri pun selama ngebrewing saya juga belum pernah bisa bikin sebening ini sih untuk brewingnya. Jadi saya bingung kan, sempat nanya juga ke sellernya, mereka pakai tehnya jenisnya apa, cuma tidak diberi keterangan lebih lanjut sama sellernya. Mungkin itu rahasia perusahaan mereka. Jamur Scoby-nya itu sendiri detailnya lebih baik kita keluarin dulu biar kita sama-sama bisa lihat. Seperti yang bisa kalian lihat penampakannya setelah saya keluarin dari si toplesnya, ini benar-benar bersih banget tuh. Benar-benar dari lembaran ini tidak ada ampas sama sekali, rapih banget ya. Ini beda banget. Saya sendiri bingung ngebrewingnya itu gimana caranya bisa begini. Ini jamur yang kuat. Jadi kalau untuk bicara kemungkinan hidup, presentasinya lebih tinggi daripada yang biasanya. Untuk kalian yang baru mau coba-coba nge-brewing, nah ini kalau mau cari amannya, ya bisa dibilang toko Mata Kato Zebra ini lebih ya cukup recommended lah istilahnya.
sangat kuat dan sangat kualitas produksinya juga sangat terjamin. Malah kalau bibitannya udah setebel ini, pasti lebih cepet beranak ya nih. Nggak bakalan kayak nunggu terlalu lama yang sampai sebulan ya, paling seminggu juga udah mulai kelihatan lah anakannya. Kalau misalnya masih bingung-bingung juga nih, aku kasih gambaran nih. Dia kalau diukur pakai meteran nih sekitar 14 cm nih diameternya. Ya cukup lah, ini cukup loh, worth it lah bisa dibilang. Jadi sekian review singkat dari saya yang nggak singkat-singkat banget sepertinya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mulai mencoba-coba tapi masih bingung mau kemana, mau pilih yang mana. Nah ini bisa menjadi referensi buat kalian.